warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi atini mahabbatika wa ma'rifatika. Assalamu alayka ya malikat zaman wa ya imamal makan wa ya qa'imu bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya nahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi a'idatuhu ya man ahli waqtihi kulhum a'ilatuhu ya man yanzil baiti ya man yanzil da'wati ya man yanzilul bida'watihi warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan. Kehadapan Guru Agung yang mulia Syekh Muhammad Abdul Ghawsat Al-Masyur sebagai guru mursyid kita semuanya, semoga kita selalu berada dalam bimbingannya, dan Syekh mursyid kita ini kita doakan panjang umur, ditambah barokah karomahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokah karomah itu juga sampai kepada kita selaku murid-muridnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, guru kita bersama Ketua LDNU Pusat Kiai Haji Agus Salim, guru kita bersama Wakil Talqin Abah Aos Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Ahmad Mustafa Taufik, guru kita Bapak Kiai Haji Atin Hayatin Kauni yang selalu menemani kita bersama-sama dengan kita manakiban setiap bulan, Bapak sahabat saya Bapak Kiai Haji Burhanuddin, sahabat saya Sekjen PCNU Bapak Syarif Bunarif, Bapak dan ibu-ibu sekalian, Ketua MTKN Bang Asari, dan semuanya saya doakan dalam keadaan sehat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita terus terpaut dengan guru kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini kita memperingati atau melaksanakan manakiban ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa di bulan Maulud, di panggung-panggung dakwah, satu ayat yang paling populer di masa Maulidan ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Ini populer nih panggung-panggung dakwah di masa Maulid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi di masyarakat populer sampai itu aja. Itu kalimat Al-Ahzab ayat 21 yang populer sampai situ saja. Itu biasa ditulis di background panggung dakwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa situ saja. Pasti sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, ada suri tauladan yang baik, sampai situ aja. Dan kemudian umat diajak secara bersama-sama untuk menjadikan Rasul sebagai contoh yang baik itu, mengambil suri tauladan, mengambil contoh yang baik itu dari Rasulullah.
Tidak salah, sama sekali tidak salah, bagus, baik. Tetapi sepertinya kurang strategik atau kurang taktis. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Rasul. Kita tidak hidup sejaman dengan Rasul. Bisakah kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah kita, sementara kita tidak melihat langsung Rasulullah? Maka hampir dapat dikatakan mustahil kita bisa mengambil Rasul sebagai suri tauladan kita. Sebenarnya kata-kata uswatun hasanah di sini, bahwa pada diri Rasul itu ada uswah hasanah di sini, ada bermakna dohiran wa batinan, dohirnya dan batinnya. Dohirnya aja kita susah untuk mencontoh Rasul atau menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah kita, apalagi batinnya. Begitu. Lalu permasalahannya bagaimana? Itulah makanya setelah Rasulullah meninggal, Rasulullah menurunkan. Rasulullah menunjuk kader-kadernya sebagai pewarisnya, yang dalam dunia thariqah disebut dengan Syekh Mursyid. Inilah yang kita lihat. Kita tidak melihat Rasul, tapi kita melihat mursyid kita. Loh, itu kan bukan Rasul, itu kan mursyid. Ya, mursyid tersambung dengan mursyidnya sebelumnya. Mursyid sebelumnya tersambung dengan mursyid sebelumnya. Terus tersambung dalam hal thariqah kita, Qadiriyah Naqsabandiyah. Nomor 19-nya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kesannya ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW. Inilah apa yang disebut dengan silsilah. Jadi mohon maaf, sedikit saya katakan, maaf sekali, ngomong kosong, ingin mengikuti Rasul tanpa ketemu Rasul. Sudah ada kok pewaris Rasul yang disebut dengan, kalau dalam dunia thariqah disebut dengan Syekh Mursyid. Tinggal ikutin aja Syekh Mursyidnya. Oh enggak, ini mah bukan Rasul. Ya, kamu hidup sejaman dengan Rasul tidak. Kita percaya mursyid kita tidak menyimpang atau tidak berbeda dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," itu kepada orang-orang yang melihat Rasul pada saat itu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihat aku sholat. Itu untuk orang-orang yang melihat. Untuk orang yang tidak melihat orang yang melihat Rasul. Yang tidak melihat orang yang melihat Rasul. Dan seterusnya sampai ke sini. Maka kita melihat sholatnya guru mursyid kita. Karena guru mursyid kita melihat gurunya melihat gurunya, terus ke sana. Maka kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ini jangan dipotong sampai ke situ. Ini harus dipopulerkan secara lengkap. Karena ada kalimat berikutnya. Karena memang di dalam ayat itu sendiri dibatasi, tidak semua orang bisa mencontoh Rasul, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Maka kalimat itu dilanjutkan dan liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi ada tiga syarat orang untuk bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik. Maka kalimat buntutnya itu, kalimat selanjutnya itu jangan dihilangkan, populerkan juga. Karena ternyata kalimat uswatun hasanah ini tidak disebar untuk semua orang, tidak. Walaupun tidak salah kalau orang berusaha untuk mencontoh Rasul, tidak salah, bagus daripada enggak. Karena di situ kemudian disebut dengan liman kana yarjullaha. Bagi siapa Rasul ini sebagai contoh yang baik? Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap Allah.
Orang-orang yang mengharap Allah, yarjullaha. Baik, sekarang saya ringkas saja, walaupun sebenarnya ini kupasannya panjang, tapi ringkas saja karena sudah malam. Siapa yang disebut dengan orang yang mengharap Allah itu? Saya mau tanya di antara kita di sini, siapa di antara kita yang dari kecil punya cita-cita pengen berjumpa sama Allah? Kalau kita tanya nih, cita-citanya apa? Pengen jadi direktur. Cita-citanya apa? Pengen jadi menteri. Cita-citanya pengen jadi bidan. Cita-citanya apa? Pengen jadi Saya belum pernah dengar. Kalau saya kebetulan manajer HRD di perusahaan. Saya suka membuat training gitu di perusahaan. Saya suka tanya gitu, nggak pernah itu ada karyawan yang jawab apa mimpinya. Mimpinya adalah menjadi karyawan yang sukses. Mimpinya adalah menjadi manajer. Mimpinya adalah menjadi dan lain sebagainya. Mimpinya apa? Punya rumah 2. Mimpinya apa? Punya istri 2. Itu rata-rata begitu. Tapi nggak ada itu yang jawab apa mimpinya. Mimpi saya adalah agar saya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Nggak ada. Nah, orang yang tidak mengharap akan Allah praktis tidak bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena syarat untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, satu, mengharap akan Allah. Kalau namanya mengharap akan Allah, itu yang diharapkan apa? Kasih sayang Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah. Betul nggak? Itu kan yang kita harapkan dari Allah. Nah, untuk bisa mengharap semuanya itu, maka syaratnya hatinya harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya tidak terpaut kepada Allah, hatinya masih terpaut kepada dunia, kepada duit, kepada karir, kepada jabatan, kepada popularitas di lingkungan, di organisasi dan lain sebagainya, maka orang ini tidak mengharap Allah. Orang bisa dikatakan mengharap Allah kalau hatinya selalu terpaut kepada Allah. Maka syarat pertama untuk bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik, hatinya selalu terpaut dengan Allah. Satu. Oke? Yang kedua, apalagi yang menjadi syarat agar Rasul ini bisa menjadi suri tauladan yang baik? Juga yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi dia mengharap juga hari akhir. Dia mengharap hari akhir. Kalau bicara tentang hari akhir, apa yang diharapkan dari hari akhir? Karena yarjullaha wal yawmal akhir, mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Apa yang diharapkan dari hari akhir? Apa yang diharapkan dari hari akhir? Saya mau nanya ya, hari akhir kapan? Apa yang dimaksud hari akhir di situ? Kapan hari akhir? Hari kiamat ya? Kapan hari akhir? Rata-rata nyebut hari akhir adalah hari kiamat. Rata-rata itu. Ya, dulu kita di sekolah diajarin begitu. Ya. Saya mau tanya, siapa yang yakin kalau besok masih hidup? Ini kita sekarang jam 11 kurang seperempat. Siapa yang yakin kalau besok masih hidup? Yakin besok masih hidup? Tidak. Yakin besok masih hidup? Tidak. Kalau besok saja kita tidak yakin bahwa kita masih hidup, berarti hari ini adalah hari. Paham sampai sini? Paham? Kalau hari ini hari akhir, berarti masuk ke dalam konteks pembahasan Al-Ahzab 21 tadi, bahwa kita mengharap selamat di hari akhir. Karena bicara tentang mengharap hari akhir, mengharap apanya? Keselamatan di hari akhir. Karena hari akhir adalah hari ini, berarti harus selamat di hari ini. Bagaimana cara selamat di hari ini? Bagaimana? Kembali hatinya harus terpaut kepada Allah. Kalau
kalau hati tidak terpaut kepada Allah, bisakah kita selamat? Yang ada kita bisa terpleset pada jebakan hawa nafsu kita. Ketika kita terpleset pada jebakan hawa nafsu kita, berarti kita tidak selamat pada saat itu. Mutlak kalau mau selamat di hari ini, hati harus selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, sudah masuk sudah terlihat alur pembicaraannya. Oke, yang kedua, maka dalam Al-Ahzab ayat 21 itu ditutup dengan kalimat wa dzakarallaha katsira. Syarat pertama mendorong kita untuk hati selalu terpaut dengan Allah. Syarat kedua, selamat di hari akhir, mendorong kita untuk hatinya selalu terpaut dengan Allah. Maka digongkan, difinalisasi pada kalimat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Dzikir yang banyak. Jadi orang dzikir yang banyak itu, inilah orang yang mengharap akan Allah. Mengharap apanya? Perlindungannya, pertolongannya, kasih dan sayangnya, dan lain sebagainya. Orang yang dzikirnya banyak, berarti orang ini mengharap selamat di hari ini. Karena hari akhir adalah hari ini. Sekarang kita masuk pada bahasan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang bisa mencontoh Rasul, orang yang bisa menjadikan Rasul ini Muhammad SAW sebagai suri tauladan baginya adalah orang yang dzikirnya banyak. Kalau bicara tentang dzikir banyak, bukan dzikir la ilaha illallah. Karena dzikir la ilaha illallah pakai hitungan. Betul? Berapa kali setiap habis sholat? 165. Paling sedikit, lebih banyak dari bagus. Paling banyak di sini siapa yang pernah paling banyak dzikir la ilaha illallah? Ada yang pernah 10.000? Mungkin ada. Saya tahu nih yang diam-diam di belakang nih. Jadi burhan. Cuma kan nggak ngomong, masa mau ngomong iya saya 10.000 dzikir kan? Enggak. Jadi kalau dzikir yang banyak itu bukan dzikir jahar. Dzikir jahar masih bisa dihitung. Kalau masih bisa dihitung, belum kategori banyak. Dzikir yang kedua, dzikir hobi. Ini dzikir yang banyak. Sebab apa? Sebab tidak pakai hitungan dan jangan dihitung. Maka inilah orang yang punya ini dan mengamalkan ini. Inilah yang dapat menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 21. Nah sekarang baru kita bicara pada ini. Oke, la ilaha illallah sudah. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Abu Salim tentang Sayyidina Ali mengambil la ilaha illallah dari Rasulullah SAW. Nah sekarang dzikir la ilaha illallah, kalau yang tidak pakai talqin atau tidak pakai thariqah, kan biasa-biasa saja la ilaha illallah, bagus apa jelek? Bagus, daripada enggak. Ya kan bagus. Tapi kalau Anda mengambil talqin la ilaha illallah, itu lebih bagus lagi. Karena Sayyidina Ali pun mengambil talqin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut dalam kitab Sirrul Asrar. Awalun man tamanna aqraba tariqi afdallaha wa asalaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib fantadara Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazala Jibril alaihi salam wa qala hadhil kalimata salah samarati. Ini peristiwanya. Ketika Sayyidina Ali datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, bagaimana jalan terdekat kepada Allah?" Aqraba tariqi afdallaha, juga jalan yang paling utama, wa asalah, dan juga jalan yang paling gampang. Kenapa Sayyidina Ali minta yang paling gampang? Karena percuma kalau Rasul ajarkan tapi tidak susah. Ini bagaimana kalau susah, bagaimana mau diamalkan? Yang paling gampang ya Rasul. Nah ketika Rasulullah menerima itu, maka Rasulullah tidak langsung menjawab. Fangqadara Nabi SAW, Nabi pun menunggu wahyu dari Allah. Ketika Nabi menunggu wahyu dari Allah itu, fanazala Jibril
Jibril alaihi turun Jibril alaihi salam dan mentalkinkan kalimat ini 3 kali. Hai kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah harus pakai talqin atau balikan. Apalagi dibilang di dalam. Hanya dengan inilah hati kita terpaut kepada Allah. Perlu diketahui, zikir yang di dalam ini tidak akan bisa hidup kalau zikir la ilaha illallahnya kurang. Kan ada tuh ya, ada orang udah talqin terus lama nggak ketemu, begitu saya tanya gimana zikirnya diamalkan tidak. Aduh, saya mah yang penting dalam hatinya aja lah Pak Ismail. Yang penting pikiran di hati aja lah. Oh kosong. Kalau zikir la ilaha illallahnya kurang, pasti yang di dalam juga tidak hidup. Karena zikir la ilaha illallah itu untuk menghidupkan yang di dalam. Begitu. Nah, pengamalan 2 zikir ini menjadikan kita menjadi orang-orang dzakarallaha katsir, orang-orang yang zikirnya banyak. Dan orang yang zikirnya banyak inilah yang dapat mampu menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya. Melalui bimbingan siapa? Melalui bimbingan guru mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghawth. Ada lagi yang bertanya, itu yang disebut Abah Aos, Ajengan Gaos itu benar nggak dapat limpahan kemursikan dari Abah Anom? Ada lagi yang bertanya begitu. Saya itu ada, saya ditanya begitu. Ini begini ya, Abah Aos ini dari sejak kelas 6 SD, dari sejak kelas 6 SD itu sudah di-booking oleh Abah Anom. Waktu itu Raden Hajah Siti Muslihat, ibunya Abah Aos itu tukang masak di dapur Abah Anom. Satu waktu Raden Hajah Siti Muslihat ini sedang bikin sambal. Tahu kamu di belakang Abah Anom. Pakai bahasa Sunda tapi saya bahasa Indonesia kan. Lagi apa Bi? Abah lagi nyambel Bah. Terus apa kata Abah Anom? Cenah boga anaknya, boga anak lelakinya. Katanya punya anak lelaki ya. Iya Bah, 2. Yang pertama namanya Abdul Gaos. Yang kedua, belum nyebut nama kedua, dipotong oleh Abah Anom. Nah tuh bagaimana ceritanya punya anak itu tuh. Jadi dulu Bah, kata ibunya Abah Aos, dulu waktu saya susah hamil ya, maka saya mimpi bertemu dengan kakek namanya Syekh Muhammad Kahfi, mursyid Thariqat Satoriyah. Jadi kakeknya ibu itu mursyid Thariqat Satoriyah namanya Syekh Muhammad Kahfi. Mimpi ketemu, dalam mimpinya Syekh Muhammad Kahfi ngomong kepada Raden Hajah Siti Muslihat, nanti kamu bakal punya anak, kasih nama Abdul Gaos. Nah, kata ibu ini kepada Abah Anom, setelah 40 kali kodiran, dulu sebutnya kodiran, sekarang sebutnya manakiban. Setelah 40 kali kodiran saya hamil, maka saya teringat bahwa dulu saya Muhammad Kahfi ngomong begitu. Maka ketika lahir anak itu dikasih nama Abdul Gaos. Nah, kata saya Abdul Kahfi, ya, saya Muhammad Kahfi waktu itu ngomong, nanti kamu bakal punya anak, ya, namanya Abdul Gaos. Syukur kalau dipesantrenkan, tidak pun dia akan mewarisi ilmu laduni. Gitu. Kata saya Muhammad Kahfi dalam mimpinya kepada ibunya Abah Aos. Maka ketika Abah Aos lahir pun juga ibunya Raden Hajah Siti Muslihat tidak nifas, sehingga langsung sholat, tidak keluar darah. Nah, kata Abah Anom kepada ibunya, anak itu nanti buat Abah ya, anak Abah gak ada yang jadi kiai. Gitu. Jadi itu dari sejak kecil sudah di-booking oleh Abah Anom. Terus waktu di Suriah banyak bahasa-bahasa Abah Anom yang menyamakan kedudukan Abah Anom dengan
Abah Aos dengan Ajengan Gaus waktu itu dengan Abah Hanom. Satu waktu ada 3 profesor dari Malaysia. Terus penerima tamu di meja resepsionis datang ke Abah Hanom. Bah, ada 3 profesor dari Malaysia mau talqin, tapi pengen talqinnya sama Abah langsung kepada Abah Hanom. Ngomong begitu. Apa kata Abah Hanom? Oh, mumpung Aos ayat. Oh ya, mumpung Aos ada. Kan pengen talqinnya ke Abah Hanom. Bukan begini nih jawabannya, bukan begini. Oh ya, sana dengan Ajengan Gaus, bukan begitu. Oh ya, mumpung Aos ayat. Kalau orang cerdas ini sudah bisa memaknai bahwa Abah Hanom waktu itu mempersamakan Aos dengan Abah Hanom. Ada 3 profesor pengen talqin, tapi pengen talqinnya langsung pada Abah. Abah bilang, oh iya, mumpung Aos ada. Berarti kan Abah Hanom adalah Abah Aos. Satu lagi, yang di PBN itu, yang Cirebon, jadi siapa? Munaf, yang sekarang wakil talqin. Bukan. Bukan yang pesantren Al-Mahbubiyah Cilangkap, sekarang di Depok. Manarul Hidayah, ya Haji Manarul Hidayah. Jadi Haji Manarul Hidayah itu saksi hidup bahwa Abah Aos adalah penerus Abah Hanom. Karena waktu itu Abah Hanom ngomong, nanti yang jari manisnya ada cincin ini, cincin yang di Abah Hanom waktu itu penerus Abah. Maka sekarang Kiai Manarul menjadi wakil talqin Abah Aos. Itu saksi hidup. Abah Aos adalah penerus Abah Hanom. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih mempermasalahkan kemursidan Abah Aos, udah nggak usah didebatkan, biarin masing-masing aja. Ya. Dia boleh pilih mursyid lain, silakan. Ya. Kita mah yakin kepada Abah Aos, penerus Abah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.